pasar Bungom beli kain. Kain dibeli, cantik warnanya. Jangan biarkan cahaya batin hilang ditelan malas dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang saya hormati, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Desta Gendis Ulin Muha. Dalam kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang diberi judul Tauh dan Selendang Ajaib, karya Tia Antoni. Selamat menyaksikan. Di sebuah dusun yang tenang bernama Rantau Pandan, hiduplah anak-anak yang terbiasa menjalani hari dengan cara yang sama. Matahari sudah tinggi, tetapi mereka masih terlelap. Waktu ibadah sering terlewat, tubuh jarang digerakkan, makanan seadanya, dan buku-buku hanya menjadi pajangan berdebu. Malam pun mereka sambut dengan begadang, soal hari esok bukanlah sesuatu yang penting untuk diraih. Namun, di antara kebiasaan itu ada seorang anak yang berbeda. Namanya Tauh. Ia sangat suka menari. Pada suatu sore di tepi sungai, Tauh sedang menikmati gerakannya. Sampai suatu ketika, Tauh mendengar suara seseorang dari belakang. Hei teman-teman, lihat si Tauh itu teman-teman. Lagi-lagi dia menari sendirian di sini teman-teman. Untuk apa kau rajin-rajin begitu Tauh? Bangun pagi, belajar, dan ketika sore menari sendirian di sini. Tauh menarik nafas perlahan. Dadanya terasa sesak. Akhirnya ia meninggalkan Zamri dan teman-temannya. Pada saat malam hari, Tauh kehilangan suara teman-temannya. Tak ada yang tahu kemana mereka pergi. Kini yang tersisa hanyalah Tauh dan Zamri. Para orang tua sudah menasehati anak-anaknya agar tidak keluar pada malam hari. Namun Zamri menghiraukannya. Ia tetap keluar rumah. Sampai suatu ketika Zamri merasa ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Secara perlahan Zamri mendongak. Dan saat itu juga ia melihat sepasang mata menyala menggantung di atas kepalanya. Rambut putih panjang terjuntai ke bawah, bergerak perlahan tertiup angin. Nenek tua itu membawanya melayang menembus gelap malam. Zamri dijatuhkan di sebuah tempat yang asing. Suasananya mencekam. Di hadapannya berdiri teman-temannya. Nenek tua itu datang kembali, lalu berkata dengan suara parau. Akhirnya sudah lengkap. Kalian semua akan menjadi milikku. Aku sangat menyukai anak nakal. Kalian semua begitu segar
di dalam rumahnya, Tauh duduk termenung. Hatinya gelisah. Aku harus menolong mereka. Namun bagaimana caranya? Tauh teringat sesuatu. Ia berjalan ke sudut kamar, lalu membuka sebuah kotak kayu kecil tua yang di dalamnya berisi selendang berwarna kuning peninggalan mendiang neneknya. Ingatan lama kembali hadir. Tauh, jika suatu saat kau sedang dalam masalah besar, gunakanlah selendang ini, Cung. Ini dapat membantumu. Ujar mendiang nenek. Secara perlahan, Tauh melilitkan selendang itu ke lehernya. Angin di dalam kamar berputar. Selendang itu berpendar memancarkan cahaya. Dalam sekejap, tubuh Tauh seolah ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Saat tersadar, Tauh sudah berada di sebuah tempat yang asing. Dan tiba-tiba saja anak yang berbeda sudah datang ya. Nenek tua itu mengitari Tauh. Tatapannya seolah menilai, namun Tauh tidak gentar. Ia melangkah maju lalu berkata, "Aku datang ke sini untuk menyelamatkan teman-temanku. Aku percaya bahwa kebaikan tidak akan kalah." Dengan tekad yang kuat, Tauh mulai menggerakkan tubuhnya. Tangannya mengalun mulai menari. Setiap putaran memancarkan cahaya. Dan saat putaran terakhir, Tauh mengayunkan selendang itu ke arah nenek tua. Cahaya memancar kuat. Tubuh nenek tua itu perlahan memudar, lalu menghilang. Tauh menatap sekeliling. Keadaan sudah mulai membaik. Teman-temannya sudah mulai berdiri dan sadar. Zamri mendekati Tauh, lalu meminta maaf. Namun tidak ada gurat marah di wajahnya. Secara perlahan, Tauh mengibarkan selendangnya. Kain itu membungkus mereka semua dan dalam sekejap mereka sudah kembali ke dusun Rantau Pandan. Sejak saat itu dusun Rantau Pandan perlahan berubah. Saat fajar menyingsing, anak-anak mulai bangun lebih pagi. Mereka beribadah bersama-sama, mereka berolahraga bersama di tepi pantai, dan menikmati makanan sehat yang disiapkan dengan penuh semangat. Buku-buku yang dahulu berdebu kini sering dibuka, dibaca, dan didiskusikan bersama. Nah teman-teman, sekian kisah Tauh. Burung elang terbang ke rawa, hinggap sebentar di dahan tua. Mari jaga cahaya dalam jiwa dengan disiplin dan juga doa. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.